Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, pertarungan akhirnya pecah. Guang Yi menghunus trisulanya dan menyerang Yun Xiao. Serangan itu laksana pilar samudra yang menerobos roda api dan angin. Yun Xiao tertegun. Aura yang keluar dari tubuh Guang Yi terasa sangat mirip dengan aura milik Xiangxi. Bisa dikatakan, keduanya sama-sama jenius dengan garis keturunan yang luar biasa murni. Dulu di kehidupan pertama Yun Xiao ketika dia masih menjadi Gu Feiyang, dia pernah pergi ke Laut Timur. Dan ketika itu dia memang pernah juga melihat keturunan bangsawan dari ras laut yang luar biasa hebat. Tetapi jumlahnya sangatlah sedikit. Namun dalam kehidupan ini, belum lama sejak dia bertemu dengan Xiangxi, Yun Xiao kembali bertemu dengan Guang Yi yang juga adalah keturunan bangsawan dengan kekuatan yang luar biasa. Keduanya bisa dikatakan sebagai jenius. Memikirkan hal itu, Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia yang terlalu beruntung sehingga bertemu dengan dua jenius dari ras laut, ataukah keempat lautan kini telah mengalami perubahan selama belasan tahun terakhir. Kalau memang alasan kedua yang terjadi, tentu itu akan menjadi masalah bagi para manusia yang tinggal di daratan. Namun kini tidak ada waktu untuk memikirkan itu lebih jauh. Kolom air yang dilepaskan oleh Guang Yi sangatlah kuat. Meskipun kecepatannya sudah melambat karena sebelumnya menembus badai api, Yun Xiao tetap harus menghindarinya. Setelah itu permukaan air laut kemudian terangkat. Punggung seekor paus raksasa muncul, dan platform tempat Guang Yi sebelumnya duduk rupanya adalah pilar air yang ditembakkan oleh paus itu sendiri. Pada punggung paus itu juga terukir susunan yang padat dan memancarkan cahaya menyilaukan. Para prajurit dari klan paus bergigi terbang ke udara. Mereka menjaga Guang Yi. Meski tubuh mereka dipenuhi dengan luka, tetapi melindungi anggota dari istana kerajaan Laut Timur adalah kewajiban yang melekat di dalam darah mereka. Sementara itu para pemanggil kini telah menyelesaikan tugasnya dan lorong gelap perlahan terbuka. Ekspresi Yun Xiao pun menjadi gelap. Dia berseru, "Guang Yi, hentikan pemanggilan itu sekarang, atau aku akan membunuhmu." Ada hawa dingin yang menusuk hati Guang Yi ketika dia mendengar ancaman itu. Tetapi dia tidak mungkin mundur. Dengan suara serak dan dingin dia berkata, "Kalau kau ingin aku berhenti, serahkan batu pelangi itu terlebih dahulu." Yun Xiao segera menjawab, "Berikan aku waktu 3 bulan. Setelah itu aku akan memberikan keputusan." Sontak, Guang Yi pun geram. 3 bulan? Jangan bermimpi. Karena kita tidak bisa bernegosiasi, maka aku akan mengambilnya sendiri. Aura mengerikan mulai merembes keluar dari lorong yang baru saja terbuka. Aura itu disertai dengan bau darah yang mengerikan. Inilah totem yang disebut-sebut sebagai pusaka dari klan paus bergigi. Melihat itu, niat membunuh Yun Xiao semakin padat. Kalau memang begitu, kau sendirilah yang memilih jalanmu. Jangan pernah menyesalinya. Yun Xiao mengangkat tangannya. Sebilah pedang bintang dingin langit utara terbang keluar. Dia mengangkat tangannya. 9 buah pedang bintang dingin langit utara terbang keluar, lalu membentuk diagram pedang di udara. Pedang-pedang itu berputar seperti awan gelap, menumpuk dan memancarkan ki pedang yang menusuk.
Yun Xiao sambil mengarahkannya berseru, "Hujan awan pedang." Segera awan pedang melepaskan puluhan ribu sinar cahaya pedang. Hujan pedang yang mengerikan turun, membelah langit dan bumi. Semua anggota ras laut terkejut. Jangkauan hujan pedang itu luas. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Setiap bilahnya membawa serangan yang setara dengan seorang martial supreme tingkat tinggi. Seakan-akan ribuan ahli di ranah itu menyerang sekaligus. Segera terdengar jeritan kesakitan di mana-mana. Mereka yang berada di bawah diagram itu seketika tewas. Para anggota dari klan Paus Bergigi yang terluka pun tak mampu bertahan lama. Luka-luka mereka semakin memburuk. Sementara itu, untuk mencegah korban yang berlebihan, Yun Xiao sendiri mengatur jangkauan hujan pedang itu agar hanya terpusat pada susunan pemanggilan saja. Melihat semua itu, Guang Yi meraung, "Li Yun Xiao, beraninya kau membunuh prajuritku. Hari ini kau harus mati." Dengan beberapa ahli dari klan Paus Bergigi, dia melesat mengepung Yun Xiao. Sementara Yun Xiao mengubah formasi, awan pedang pun terpecah, dan 9 pedang kembali padanya. Dia menyusun diagram baru. Kemudian lautan ki pedang menyembur keluar dan cahaya tajam memancar ke bawah. Diagram pedang merangkul bulan di 9 surga. Pedang raksasa terbentuk di udara dan kemudian turun menghantam. Para prajurit dari klan Paus Bergigi tercapik-capik. Semuanya berubah menjadi serpihan darah dan lenyap dalam sekejap. Guang Yi sendiri menggigil. Di bawah tekanan ki pedang itu, bahkan nafasnya pun terasa berat. Kalau saja garis keturunannya tidak dipadatkan, dia tidak akan mampu menahan semua ini. Sementara, pemimpin dari klan Paus Bergigi meraung. Dia meledakkan seluruh kekuatannya. "Jangan sakiti Tuan Guang Yi." Dia tidak memiliki teknik bela diri lain. Seketika lautan energi yang tak terbatas tercipta di belakangnya. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya pada serangan ini. Kemudian, sebuah gambar aneh muncul, dan telapak tangan raksasa terbentuk, menghantam bersama dengan gelombang laut untuk menahan serangan pedang Yun Xiao. 9 pedang pun bergetar, menghancurkan lautan energi telapak tangan dari pemimpin klan Paus Bergigi. Setelah tangan itu dihancurkan, pemimpin dari klan Paus Bergigi akhirnya muntah darah akibat serangan balik. Ia tak lagi mampu menahan pedang itu. Hanya dengan tekad baja, dia tetap berdiri tanpa mundur selangkah pun. Pada akhirnya, tubuhnya tercapik-capik oleh pedang ki hingga tak menyisakan apapun. Sementara itu, kematian dari pemimpin klan ikan Paus Bergigi itu memberikan Guang Yi waktu yang sangat berharga. Kini trisulanya memancarkan cahaya tajam yang kemudian menyatu, membentuk sebuah bayangan berwarna-warni. Wujud 9 pedang terpecah, tetapi tubuh Guang Yi juga terpental keras. Rasa takut kini mengguncang hatinya hingga wajahnya pun berubah pucat. Guang Yi segera mundur ke belakang paus raksasa dan kemudian melafalkan mantra ke dalam susunan yang rumit yang memutari punggungnya. Tatapannya penuh dengan kebencian ketika dia menatap Yun Xiao. "Sialan, kau berani membunuh prajuritku. Permusuhan ini tidak akan pernah berakhir kecuali salah satu dari kita mati." Yun Xiao menarik kembali sebilah pedangnya, menatap dingin ke depan. Dia berkata, "Perundingan telah gagal. Pertarungan telah terjadi karena ulahmu sendiri. Maka kematian para prajuritmu juga adalah salahmu."
Kini mata surgawi Yun Xiao terbuka. Kemudian monumen dewa meluncur keluar. Yun Xiao membentuk beberapa segel. Lalu gravitasi yang begitu mengerikan pun muncul. Kekuatan itu memelintir ruang dan menarik segala sesuatu ke arah monumen dewa. Dengan dentuman yang luar biasa, monumen dewa itu berubah menjadi gunung raksasa yang jatuh dari langit. Paus raksasa yang ada di bawah memiliki kekuatan destruktif yang besar, tetapi dia terlalu besar dan lamban. Begitu dia terjebak, dia pun sulit untuk menghindar. Akhirnya, gravitasi dari monumen dewa menghantam titik lemah dari paus itu. Melihat ini mata Guangyi melebar. Dia tidak tahu seberapa berat paus itu. Tetapi kini monumen dewa memaksanya tenggelam. Seharusnya hal ini mustahil dilakukan, tetapi semua itu terjadi di depan matanya. Dan setelah beberapa detik tertegun, dia bahkan tak sempat mengaktifkan formasi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melarikan diri secepat mungkin. Jika dia bersentuhan dengan monumen dewa, dia mungkin juga akan menjadi bubur daging. Ledakan keras dan dentuman keras terjadi. Monumen dewa akhirnya menghantam punggung dari paus raksasa dengan kekuatan yang brutal. Teriakan tertahan keluar dari makhluk itu. Tubuhnya yang besar menghantam air dan kemudian tenggelam, menciptakan sebuah gelombang dahsyat yang menyebar ke segala arah. Fenomena aneh mulai bermunculan di permukaan air. Dari kejauhan, para penjaga dari tembok Haiti pun terpaku ketakutan. Saat lautan mulai bergejolak, sebuah aura mengerikan muncul dari kedalaman. Kemudian diikuti oleh tawa liar dari Guangyi. Hahaha, Meng Tian telah bangkit. Li Yun Xiao, mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi ini. Dari lorong ruang yang gelap, aura itu semakin kuat. Sepasang mata merah besar berkedip dengan cahaya yang berdarah. Kepala raksasa itu menerobos lorong. Para ahli dari klan paus bergigi yang memanggil makhluk itu kini mulai gemetar hebat. Keringat membasahi wajah mereka, tetapi mata mereka memancarkan kegembiraan. Meng Tian baru memperlihatkan kepalanya, tetapi auranya sudah dapat mengunci Yun Xiao. Yun Xiao merasa seolah sebuah pisau menempel di punggungnya. Dia pernah bertemu dengan makhluk ini sebelumnya, tetapi tidak pernah tahu bahwa Meng Tian adalah totem dari klan paus bergigi. Mata Yun Xiao kini berubah menjadi mata iblis bulan. Pola aneh muncul dan kekuatan spiritual menyerang Meng Tian. Mata Meng Tian pun seketika ikut berubah, seperti terkena pengaruh oleh mata iblis bulan. Dan sekejap kemudian, tubuh Meng Tian bergetar hebat. Pergerakannya berhenti, dan aura buas yang memancar dari matanya perlahan meredup. Guangyi tertawa lantang. Binatang buas Meng Tian adalah leluhur dari ras laut. Klan paus bergigi adalah keturunannya, dan kekuatannya menyamai para penguasa. Kau berani membunuh prajurit laut, maka kau akan menjadi santapannya. Guangyi masih tertawa dengan wajah penuh keangkuhan. Tetapi tiba-tiba, seseorang anggota dari klan paus bergigi berseru dengan panik. Tuan, ada yang tidak beres. Tuan Meng Tian, kenapa Anda berhenti? Yang lain pun ikut panik. Benar, kenapa Tuan Meng Tian berhenti? Seseorang pemanggil kini tampak menggigit bibirnya. Suaranya gemetar. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Guangyi akhirnya tersadar dan dia berbalik. Apa yang sedang terjadi?
Kemudian yang lain berseru, "Tuan Guangyi, sepertinya ada yang salah. Tuan Mengtian tidak bergerak." Jantung Guangyi pun berdegup kencang. Ia segera memeriksa, dan kini tubuh Mengtian bergetar, tetapi aura buasnya telah lenyap. Ada sesuatu yang sedang terjadi dan tidak normal. Kemudian, kejadian yang jauh di luar nalar pun terjadi. Setelah menggigil, Mengtian perlahan mundur ke dalam lorong dan kemudian menghilang sepenuhnya. Karena para pemanggil telah kelelahan, lorong itu pun akhirnya tertutup. Para pemanggil dari suku paus bergigi itu pun limbung. Banyak yang muntah darah akibat tekanan spiritual yang tak mampu mereka tahan. Mereka semua terkena pukulan yang berat oleh karena kenyataan itu. Guangyi terpaku. Dia tak mampu percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Sementara Yun Xiao, dia tampak memejamkan mata. Keringat kini membasahi dahinya. Teknik mata yang ia gunakan barusan benar-benar menguras kekuatan spiritualnya dalam jumlah yang sangat besar. Kepalanya pun terasa berputar. Dia membutuhkan waktu lebih lama sebelum menenangkan dirinya. Beruntung, seluruh lautan kini mendadak menjadi hening. Tak ada lagi yang berani bergerak maupun membuat perselisihan. Setelah beberapa saat, Yun Xiao kemudian melangkah maju dan berkata, "Guangyi, apakah urusanmu sudah selesai? Atau kau masih ingin melanjutkan pertarungan ini?" Mendengar itu tubuh Guangyi bergetar. Ia menggertakkan gigi. "Kau telah membunuh banyak prajurit lautku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Wajah Yun Xiao mengeras. Dia mengangkat jarinya dan 9 pedang bintang dingin langit utara muncul. Aura dari pedang-pedang itu keluar dan menusuk tulang. Melihatnya, Guangyi tersentak. Tunggu. Selama kau menyerahkan batu pelangi, aku bisa melupakan semua yang telah terjadi." Ucapan itu justru membuat pedang-pedang itu berputar dalam pola tertentu. Di bawah kendali Yun Xiao, diagram pedang terbentuk dan perlahan menajam, seolah-olah siap menebas dunia. Kali ini Guangyi benar-benar kehilangan arah. Batu pelangi terlalu penting baginya. Dia ingin bertahan hidup, tetapi kehilangan batu pelangi juga tak terbayangkan olehnya. Singkatnya suaranya gemetar. "Bagaimana kalau aku mempertimbangkannya selama 3 bulan?" Dia teringat kata-kata Yun Xiao sebelumnya. Dan kemudian diagram pedang tiba-tiba berhenti. 9 pedang itu terurai dan kembali ke tubuh Yun Xiao. Yun Xiao berkata, "Kau memang orang yang cukup perhitungan." Wajah Guangyi berubah menjadi hijau, tetapi dia tak berani membalas perkataan Yun Xiao. Para anggota dari ras laut merasakan hinaan yang mendalam. Andai saja bukan karena ketakutan, mereka pasti sudah bergegas maju untuk mati bersama. Yun Xiao lalu berkata, "Baiklah, 3 bulan. Jangan menimbulkan masalah lagi dalam 3 bulan. Tapi sebelum kau pergi, ceritakan semua yang kau tahu tentang batu pelangi." Guangyi pun terkejut. Tatapan dingin di sekitarnya memaksa dia menelan rasa malu. Dengan enggan dia berkata, "Batu pelangi adalah harta rahasia dari Istana Naga. Aku tidak tahu banyak, tetapi ayahku sangat menghargainya." Mendengar itu, Yun Xiao sedikit tidak puas. Lalu Guangyi pun buru-buru menambahkan, "Sebelumnya sempat terjadi perubahan besar di Istana Laut Timur. Keluarga kerajaan semua dipindahkan. Sepertinya ada hubungannya dengan batu pelangi ini. Aku tidak tahu lebih jauh dari itu.
Bahkan jika kau membunuhku pun aku tidak tahu apa-apa lagi." Mendengar itu, hati Yun Xiao bergetar. Dia sadar bahwa tidak ada informasi yang bisa dia peroleh lagi. Lalu Yun Xiao berkata, "Oke, soal menyerahkannya atau tidak, aku akan memberikan jawaban 3 bulan lagi. Tunggu saja kabar dariku 3 bulan lagi." Seberkas saya melesat dari dasar laut, dan kemudian monumen dewa muncul kembali. Setelah sebelumnya monumen dewa menekan paus raksasa ke dalam laut yang tak terukur. Dan setelah menyimpannya, Yun Xiao lalu meninggalkan Guangyi. Tak lama setelah itu, ras laut mengumpulkan semua pasukan yang terluka dan yang masih hidup. Mereka juga membawa yang telah mati, lalu kemudian kembali ke dalam laut. Dari ratusan prajurit dari klan Paus Bergigi, kini semuanya hampir tewas. Yang tersisa hanya beberapa lusin saja, itu pun dalam kondisi terluka parah. Sementara itu Yun Xiao kini kembali ke kota Haiti. Para penjaga memandangnya dengan wajah terkejut bercampur dengan ketakutan. Tidak ada yang berani bersuara. Liao Yangbing satu-satunya yang berani bertanya, "Tuan Muda Yun, bagaimana hasilnya?" Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Tidakkah kau melihatnya? Bukankah kini masalah sudah terselesaikan?" Wajah dari para ahli dipenuhi dengan garis hitam. Setelah pertarungan sebesar itu, bagaimana ini bisa disebut selesai? Beiming Leifeng mendengus. "Diselesaikan? Sebelumnya kau juga mengatakan semua sudah selesai. Lalu kelompok yang lebih ganas muncul. Sekarang kau mengatakan bahwa semua telah selesai. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini?" Yun Xiao menoleh dan tertawa ringan ke arah Beiming Leifeng. "Tuan Muda Leifeng, apakah menurutmu aku tidak menyelesaikannya dengan tuntas? Kalau begitu mungkin lain kali aku harus meminta Tuan Muda Leifeng untuk ikut turun tangan." Mendengar itu, Beiming Leifeng segera memalingkan wajahnya. "Apa urusannya denganku? Itu adalah urusanmu." Kemudian suara Yun Xiao berubah menjadi dingin. "Kalau memang ini tidak ada urusannya dengan Tuan Muda Leifeng, lantas kenapa kau terus menggerutu?" Mendengar itu mata Beiming Leifeng terbuka lebar. Dia penuh dengan amarah. "Kau benar-benar barbar dan tidak tahu aturan. Andai saja kekuatan Yun Xiao sedikit lebih lemah darinya, Beiming Leifeng pasti sudah menyerangnya." Sementara itu, mendengar percakapan mereka, Liao Yangbing wajahnya menjadi gelap. Dia kembali bertanya, "Lantas bagaimana dengan keadaan selanjutnya? Apakah mereka akan datang lagi? Kota Haiti tidak bisa terus menghadapi serangan berulang seperti ini." Sambil tersenyum, Yun Xiao berkata, "Tenang saja, Tuan Kota Liao. Meskipun belum sepenuhnya tuntas, masalahnya hampir selesai. Keluarga Kerajaan Laut Timur berjanji tidak akan kembali selama 3 bulan. Dalam 3 bulan aku akan menyelesaikan semuanya." 3 bulan? Kau hanya bisa menahan mereka selama 3 bulan? Para petinggi kota Haiti pun mulai panik. Wajah Liao Yangbing juga menjadi gelap. Mereka hanya menginginkan seorang gadis. "Tuan Muda Yun, bukankah semuanya akan selesai kalau kamu menyerahkan gadis itu?" Yun Xiao menghela nafas panjang. Raut wajahnya dipenuhi dengan penyesalan. "Apakah di antara kalian ada yang pernah melihat gadis itu dalam beberapa hari terakhir?" Saat kamar dagang Thunderwind membuat keributan waktu itu, dia terpental jauh oleh satu pukulan dari seorang martial supreme. Ratusan orang yang menyaksikan itu. Bayangkan, seorang gadis biasa berusia 10 tahun. Mungkinkah dia selamat dari pukulan
dari seorang martial supreme. Apa? Wajah para petinggi berubah pucat. Liao Yangping pun bergumam. Kalau begitu, apakah dia sudah mati? Kalaupun dia sudah mati, pihak ras laut menuntut agar kita menunjukkan jasadnya. Mata Yun Xiao menajam. Kukatakan sekali lagi. Dia adalah seorang gadis kecil yang dipukul oleh seorang martial supreme. Apakah menurut kalian masih ada jasad yang tersisa? Semua orang terdiam. Kepala mereka terasa pening. Liao Yangping pun tampak menghela nafas panjang. Kalau begitu, bagaimana Anda bernegosiasi dengan ras laut? Dan bagaimana kita menghadapi mereka 3 bulan lagi? Yun Xiao berkata, aku menjanjikan satu hal. 3 bulan, aku akan membawa seseorang yang mirip dengan gadis itu. Itu sudah cukup bagi mereka untuk memberi kita waktu. Mereka saling pandang. Pendapat mereka terasa konyol, tetapi Yun Xiao adalah satu-satunya yang memahami keseluruhan situasi di sana. Tak ada yang bisa memaksanya mengatakan lebih banyak dari itu. Liao Yangping sendiri tampak tak puas. Saudara Yun Xiao, kota Haiti adalah fondasi hidupku. Aku mohon jangan bertindak sembarangan. Yun Xiao sambil tersenyum kecil berkata, tenanglah Tuan Kota Liao. Aku akan menyelesaikan masalah ini dalam 3 bulan. Karena permasalahan telah terbentang sejauh ini, tidak ada yang bisa dibahas lagi. Akhirnya semua orang pun bubar dengan pikiran mereka masing-masing. Sebagian petinggi kota bahkan mulai menyiapkan pemindahan aset untuk berjaga-jaga. Yun Xiao sendiri kembali ke kediamannya dan langsung meminta sejumlah besar primordial stone tingkat tinggi pada Liao Yangping. Dan Liao Yangping menyerahkannya tanpa ragu, meskipun hatinya terasa berat. Laut kini tetap sunyi. Guangyi sebagai anggota kerajaan Laut Timur harus menepati janjinya. Tapi apakah dia kembali ke istana Donghai atau menetap di perairan pesisir itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Beberapa waktu berselang, keluarga Beiming akhirnya meninggalkan kota Haiti dan menuju kota Bulan Merah. Mereka menunggu pembukaan alam ilahi di sana. Sementara Liao Yangping sendiri berencana pergi, tetapi dia menunggu Yun Xiao sampai keluar dari pengasingan. 10 hari kemudian, Yun Xiao akhirnya keluar. Dia telah menghabiskan sejumlah besar primordial stone, namun dia hanya mencapai bintang 8 tingkat menengah, bahkan masih jauh dari puncak. Tak ada yang bisa Yun Xiao lakukan dalam hal ini. Setelah dia keluar dari pengasingannya, Yun Xiao bertanya, apa ada kabar tentang Ling Er? Han Xuan lalu mengeluarkan 2 buah token giok. Tuan Muda Yun, Anda bisa melihatnya sendiri. Yun Xiao melihat keduanya dengan indera ilahi miliknya, dan wajahnya mengeras. Kedua pesan itu dikirim selisih 2 hari, kata Han Xuan dengan wajah cemas. Apakah Anda menyadari sesuatu? Yun Xiao bergumam lirih. Ia meremas token itu hingga hancur. Aura dingin menyelimuti wajahnya. Kedua pesan itu berasal dari kantor pusat perusahaan dagang Tianyuan. Pesan pertama menyatakan kalau tidak ada kabar tentang Ding Ling Er. Sementara pesan kedua, nada pesan itu seolah berasal dari Ling Er sendiri. Dia mengatakan bahwa dia sudah berada di kantor pusat dan baik-baik saja. Dia meminta supaya Yun Xiao tidak merindukannya. Pesannya memang dikirim oleh kamar dagang Tianyuan. Jadi dapat dipastikan saudari Ling Er berada di sana saat ini, kata Han Xuan. Tetapi Yun Xiao berkata, itu memang benar, tetapi jelas sudah terjadi sesuatu di sana. Kalau dugaanku benar, Ling Er telah kehilangan kekuasaan di kamar dagang Tianyuan. Mendengar itu Han Xuan pun terperanjat. Tunggu, saudari Ling Er adalah pemimpin dari kamar dagang Tianyuan.
Pondasinya kuat dan dalam. Bagaimana mungkin dia akan tersingkir begitu saja? Siapa yang mampu melakukannya? Apakah Ding Peng telah berkolusi? Ding Peng itu adalah adiknya Ding Ling Er. Wajah Yun Xiao tetap tenang, tetapi matanya menyimpan sorot yang tajam. Dalam hati dia berkata, tampaknya dugaanku benar. Ding San mengendalikan kamar dagang Tian Yuan dari balik bayang-bayang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ling Er akan bertahan selama bertahun-tahun di dalam kamar dagang yang dipenuhi oleh predator? Ding San tampaknya dia menyembunyikan ambisi yang dalam. Rupanya kemampuannya jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Yun Xiao lalu menatap Han Xuan yang terlihat gelisah. Dia berkata, tenanglah, Ling Er tidak dalam bahaya. Kamar dagang Tian Yuan juga tidak akan goyah dalam waktu dekat. Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Han Xuan dengan cepat. Yun Xiao menjawab lagi, aku belum bisa menjelaskannya sekarang. Tetapi Ling Er jelas dibatasi pergerakannya saat ini. Saat waktu yang tepat, aku akan pergi ke kantor pusat kamar dagang Tian Yuan dan memeriksanya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, Yun Xiao tidak pernah memahami kedalaman Ding San. Tetapi jika memang benar Yuan Bo terbunuh oleh Ding San, maka kekuatan Yun Xiao saat ini jelas belum cukup untuk menghadapinya. Tetapi mendengar perkataan Yun Xiao sebelumnya, Han Xuan bisa menghela nafas lega. Dia berkata, kalau memang begitu, maka saya bisa merasa tenang. Setelah itu Yun Xiao bicara lagi. Aku akan segera pergi ke pembukaan alam ilahi wilayah timur. Tetapi lebih baik kamu tidak pergi ke sana. Di sana ada terlalu banyak bahaya untukmu. Han Xuan Mun tersenyum. Ya, saya memang hanya seorang pedagang. Saya belajar teknik bela diri hanya untuk melindungi diri. Tentu saja saya tidak akan ikut pergi bersama Anda. Dan kebetulan saya juga ada urusan lain yang harus saya selesaikan. Mendengar itu Yun Xiao mengangguk. Lalu kemudian mereka berdua meninggalkan kota Haiti dan menuju pulau teleportasi. Han Xuan mengantarkan Yun Xiao. Dan di sana Yun Xiao bertemu dengan Liao Yangping. Setelah itu, mereka berdua pun pergi menggunakan susunan teleportasi yang ada di sana menuju ke kota Bulan Merah. Saat ini di kota Bulan Merah, jauh lebih ramai dibandingkan kompetisi bela diri sebelumnya. Yun Xiao dan Liao Yangping baru saja muncul dari lingkaran teleportasi. Kemudian, sebuah teriakan dari penjaga terdengar. Jangan hanya berdiri di sana, cepat masuk. Yun Xiao tertegun. Suara itu sangat familiar. Ketika dia mendongak, terlihat sosok gemuk Su Jingyi yang mengenakan seragam penjaga kota Bulan Merah. Su Jingyi dulu adalah anggota dari kelompok Ice Cube. Dan kini dia diangkat sebagai kepala penjaga kota Bulan Merah bagian susunan teleportasi. Kemudian saat pandangannya bertemu dengan Yun Xiao, seluruh lemak di wajah Su Jingyi seakan bergetar. Ekspresinya berubah total menjadi ketakutan. Dia segera membuka mulut dan tampak hendak berteriak. Tetapi Yun Xiao langsung menghampirinya, menepuk perutnya ringan dan mengalirkan energi ke tenggorokan Su Jingyi untuk menyegel suaranya. Dengan suara lirih Yun Xiao berkata, "Jangan ungkap identitasku. Ada terlalu banyak orang di sini." Su Jingyi mengangguk berulang kali. Wajahnya pun tampak pucat. Melihat itu, seorang penjaga dari samping melihat gerakan Yun Xiao dan langsung maju. "Saudara Su, apa yang terjadi? Aku melihat anak ini berani memukulmu." Tampaknya dia harus diberi pelajaran. Namun wajah Su Jingyi langsung menghijau. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Dia buru-buru menghalangi penjaga itu. "Ah, tenang saja, Saudara Su.
Aku sudah berurusan dengan banyak tuan muda manja dari pelosok. Hari ini, biar aku yang memberi dia pelajaran." Penjaga itu mengangkat tinjunya, bersiap menghajar Yun Xiao. Bam! Tapi Su Jingyi, dia memukulnya lebih dulu, hingga akhirnya penjaga itu terjungkal. Su Jingyi terus menendang serta memukulinya hingga babak belur. Setelah beberapa saat, segel yang digunakan Yun Xiao untuk mengunci suara Su Jingyi akhirnya dilepas, dan Su Jingyi akhirnya bisa bicara. Dia segera tersenyum dan meminta maaf. "Kak Yun, maafkan aku. Orang bodoh ini berani menyerangmu. Dia memang pantas untuk dihajar." Sekali lagi dia menendang penjaga itu. Lalu kemudian dia berkata lagi, "Orang ini tidak mengenalmu. Jadi biarkan aku yang mengurusnya." Su Jingyi lalu berseru, "Dafei, kesini, gantikan aku ada urusan penting." Kemudian seorang laki-laki kurus datang menggantikannya, dan Su Jingyi langsung menarik Yun Xiao masuk ke dalam aula. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. "Sungguh aku tidak menyangka orang sekuat Kak Yun datang ke tempat ini. Sungguh ini adalah keberuntungan besar. Leluhurku pasti diberkahi. Di kehidupan sebelumnya aku pasti sudah berdoa 500 tahun. Sudah. Yun Xiao memotong ocehannya. "Bagaimana kau bisa menjadi penjaga kota bulan merah sekarang? Bahkan sepertinya kau menjadi pemimpin kecil di antara para penjaga ini. Apa semua baik-baik saja?" Su Jingyi pun tersenyum. Dia menyanjung. "Ini semua berkat Kak Yun. Orang-orang dari organisasi Ice Cube sekarang ditunjuk sebagai penjaga kota. Kak Xiao Sui tahu bahwa aku dekat dengan Kak Yun, jadi aku dipromosikan menjadi pemimpin." Liao Yangbing hanya mengamati dari samping. Dia mengangguk dalam hati. Menurutnya hubungan Yun Xiao dengan kota bulan merah sungguh luar biasa. Memilih menjalin hubungan dengannya, itu adalah keputusan yang tepat. Yun Xiao sendiri tertawa kecil dan mengangguk. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu, di mana di mana saudari Xiao Sui sekarang? Mata Su Jingyi berbinar. "Kak Yun, kau pasti tidak tahu. Belakangan ini, saudari Xiao Sui telah kehilangan banyak berat badannya. Dia tampak mencarimu kemana-mana." Su Jingyi mencondongkan tubuhnya sedikit dan kemudian menurunkan suaranya. "Aku dengar dari saudara-saudara di dalam organisasi, sepertinya Kak Xiao Sui begitu merindukanmu sampai tidak bisa makan dan minum. Karena itu dia makin kurus dari hari ke hari." Yun Xiao tersentak. Lalu Su Jingyi buru-buru minta maaf melihat respon Yun Xiao. Dia berkata lagi, "Kak Yun, ikutlah denganku. Aku bisa membawamu menemui Kak Xiao Sui. Kalau tidak, pasti dia akan terus merindukanmu dan sampai tinggal kulit serta tulang. Saudara-saudara kita juga pasti akan patah hati karena itu." Yun Xiao pun mengerti. Jiang Ruomei pasti telah menugasi Su Jingyi untuk menjaga susunan teleportasi agar bisa menerima kabar begitu dia kembali. Wanita itu jelas tidak sabar untuk menurunkan berat badannya. Ia lalu teringat akan janjinya. Jadi Yun Xiao berkata, "Kalau begitu minta saudari Xiao Sui untuk datang ke Teluk Bunga Persik. Aku punya cara untuk membantunya. Tetapi kekuatanku terbatas, jadi aku harus meminjam kekuatan dari ahli kuat lainnya." Su Jingyi tampak lega seketika. Dia pun mengangguk berkali-kali lalu pergi dengan langkah ringan. Sementara Yun Xiao, dia lalu pergi menuju Teluk Bunga Persik bersama dengan Liao Yangbing. Yun Xiao sendiri tidak berani menggunakan mata iblis bulan di kota bulan merah tanpa perlindungan dari Ning Kei Yue. Tidak ada pilihan lain selain langsung datang ke sana. Dengan status mereka, keduanya pun meluncur di udara tanpa hambatan dan segera tiba di atas Teluk Bunga Persik. Lingkungannya tampak tidak berubah.
Tetapi ki spiritual dan vitalitas yang ada di sana jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berkunjung terakhir kali. Jelas bahwa Ning Keyue kini telah keluar dari alam batinnya yang tertutup dan itu mempengaruhi seluruh area yang ada di sana. Setelah itu, sebuah suara merdu terdengar. "Karena kalian sudah datang, turunlah." Suara itu jelas berasal dari Ning Keyue. Lalu keduanya bergerak turun. Tetapi sesaat kemudian, cahaya hijau muncul dan suara bang terdengar. Liao Yangping terpental keras. Tubuhnya dihantam oleh penghalang yang tak terlihat. Dia berputar beberapa kali sebelum akhirnya terlempar ratusan meter. Wajahnya pucat dan penuh kengerian. Cahaya hijau itu jelas ditepis dengan gerakan yang santai. Tetapi sebagai martial Sovereign bintang 4, dia bahkan tak mampu menahannya sedikit pun. Liao Yangping, sang rubah tua yang licik, segera merapikan ekspresinya. Dengan hormat dia berdiri dan tidak berani maju. Yun Xiao melihatnya dan kemudian berkata, "Nona Keyue, dia adalah temanku." Kemudian suara Ning Keyue kembali terdengar. "Lembahku tidak menerima orang luar, termasuk temanmu yang tidak jelas asal-usulnya, kecuali mereka menyenangkan mataku. Aku tidak akan membiarkan dia masuk. Dan orang ini jelas tidak memenuhi syarat itu, maka biarkan dia tetap di luar." Yun Xiao terdiam sesaat. Dia hendak bicara lagi, tetapi Liao Yangping dengan cepat berkata, "Ini adalah tanah berharga dari tuanku. Saya jelas tidak pantas untuk mengganggu, maka saya akan tetap berada di luar. Tuan Muda Yun, silahkan masuk sendiri." Melihat sikap patuh dari rubah tua itu, Yun Xiao tahu bahwa dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Ning Keyue. Ia pun tidak memaksa, jadi Yun Xiao lalu memasuki bangunan itu sendirian. Ketika dia masuk, aroma samar langsung menyambutnya. Itu jelas adalah aroma dari air liur naga terbaik. Sekali hirup saja, itu sama seperti menyerap energi yang setara dari ratusan primordial stone tingkat tinggi. Benda semacam itu sangat mustahil untuk diperoleh orang biasa. Yun Xiao tidak ragu, dia melangkah masuk. Di depan terlihat Ning Keyue duduk bersila di kursi kehormatannya. Dia tampak mengatur nafas dan ki-nya dengan tenang. Saat dia membuka mata, seberkas cahaya melintas di kedua matanya. "Tidak buruk. Baru setengah bulan yang lalu kau menerobos bintang 8, tetapi kini kau sudah melangkah ke tingkat tengah. Kecepatan kultivasi seperti ini sungguh jarang ditemui." Ia terdiam sejenak. Kemudian, Ning Keyue tertawa kecil. "Aku heran, tanpa bakat yang luar biasa, mana mungkin kau bisa mencapai prestasi seperti ini di usia muda? Apa yang kau dapatkan dari kota Haiti?" Yun Xiao berpikir sejenak lalu berkata, "Tidak banyak. Aku tidak mendapatkan kabar tentang mutiara bulan Laut Timur. Namun aku menemukan pertemuan yang tak terduga." "Sungguh?" Ning Keyue tampak menunjukkan ketertarikan di wajahnya. Dia tersenyum tenang lalu berkata, "Kalau kau mencari mutiara bulan Laut Timur, aku tak percaya masih ada mutiara di dunia ini yang tak dapat kutemukan. Kalau kau begitu putus asa, aku akan membantumu nanti." Yun Xiao mengangguk. Meskipun dia sendiri tahu kalau memang dia tidak bisa menemukan mutiara bulan Laut Timur, mungkin dia harus kembali ke wilayah selatan dan memeriksa gua tempat sekte permata surgawi, di mana dia dulu memperoleh warisan tubuh dewa. Karena di dinding gua itu dipenuhi dengan mutiara bulan Laut Timur. Walaupun dia tahu batasan di sana juga sangat kuat, warisannya sungguh luar biasa. Sangat mustahil untuk merusaknya begitu saja hanya untuk mengambil mutiara bulan Laut Timur. Tetapi jika dia dapat membangkitkan cahaya warisan tubuh dewa, itu mungkin cukup untuk menahan klon penguasa iblis di dalam tubuhnya.
Ning Keyue tidak bisa membaca pikiran Yun Xiao. Dia kemudian berkata, "Lantas, apa maksudmu dengan pertemuan kebetulan yang kau temukan? Jelaskan padaku." Yun Xiao lalu membuat beberapa segel dan ruang di depannya terbuka. Dari sana cahaya lembut terpancar dan sebuah batu besar muncul. Batu itu berkilau warna-warni. Ning Keyue tampak mengerutkan kening dan kemudian terpana. "Ini Aigirine?" Dia terkejut. Ukuran dari Aigirine telah berubah. Auranya pun sama sekali berbeda dari yang ia ingat. Bagaimana bisa Aigirine berubah sejauh ini? Setelah itu Yun Xiao pun menjelaskan seluruh prosesnya. "Untuk saat ini, aku pun tidak tahu apakah gadis kecil di dalam Aigirine ini masih hidup atau tidak. Aku hanya bisa membiarkannya berubah dengan sendiri." Ning Keyue terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia berkata, "Kalau memang benar Xiao Hong berubah dari batu pelangi, hubungannya dengan Aigirine pasti sangat dalam. Dan untuk memahaminya, sepertinya kita harus pergi ke Istana Laut Timur." Mendengar ide ini, Yun Xiao kaget. Tidak, Istana Donghai jelas lebih kuat daripada Kota Bulan Merah. Pergi ke sana saat ini terlalu berbahaya. Namun Ning Keyue tetap menatap Aigirine yang terus berubah di depannya. Namun inilah satu-satunya petunjuk yang kita punya. Sebelumnya, Kota Bulan Merah telah mengundang banyak ahli untuk menganalisis Aigirine, tetapi tidak ada satupun yang dapat mengenalinya. Dan menurut Guang Yi, batu pelangi itu bahkan pernah memicu bencana di Istana Donghai. Itu pasti adalah sesuatu yang setingkat dengan Aigirine ini. Kini keduanya telah bergabung. Tentu saja ini lebih mengkhawatirkan. Kata Ning Keyue, Aigirine memang terus berubah dari waktu ke waktu, seolah berevolusi. Keduanya bisa merasakan firasat aneh yang membuat dada mereka tidak bisa tenang. Tapi Yun Xiao dengan suara dalam berkata, "Namun untuk sementara ini, kita tidak perlu pergi ke Istana Donghai. Petunjuk berikutnya pasti akan segera muncul. Kita akan ambil tindakan setelah hal itu." Kata-kata itu justru membuat Ning Keyue terdiam. Untuk sesaat dia merasa bahwa Yun Xiao tidak lagi seperti seorang anak-anak. Nada bicara serta sikapnya sudah seperti seorang pengembara tua yang telah melihat banyak perubahan di dunia. Langkah yang dia ambil penuh dengan kehati-hatian. Bahkan, keraguan samar muncul di mata Ning Keyue. Setelah itu Yun Xiao berkata lagi, "Untuk sekarang, akan lebih aman kalau Aigirine bersamaku." Ning Keyue tidak keberatan. "Oke, kalau begitu aku akan tetap di sini untuk sementara waktu. Kalau ada perubahan, segera beritahu aku." Yun Xiao pun segera mengangguk dan menyimpan Aigirine. Tepat setelah itu Yun Xiao lalu berkata, "Nona Keyue, apa yang sedang kamu pikirkan sekarang?" Yun Xiao bisa merasakan ada perubahan dari Ning Keyue. Dan hal itu membuat Ning Keyue terkejut karena dia tidak menyangka Yun Xiao bisa merasakannya. Lalu sambil menahan keterkejutannya, Ning Keyue berkata, "Tidak ada, hanya beberapa pikiran saja, tidak terlalu penting." Pembukaan alam ilahi sudah dekat dan para kultivator terkuat telah berkumpul di Kota Bulan Merah. Ada banyak sekte penyendiri yang keluar dari pengasingan mereka. Bahkan wilayah suci dan lautan formasi jiwa mengirimkan perwakilan mereka. Pemandangan seperti ini jarang terjadi. Di bagian utara kota ada area luas yang telah dibuka khusus untuk membangun pasar sementara. Kau mungkin bisa pergi ke sana dan melihat-lihat apa yang bisa kau temukan. Yun Xiao tertawa kecil. Pasar. Aku justru lebih tertarik pada intri primordial dari Nona Keyue. Tinggal kurang dari 10 hari, maka izinkan aku untuk berkultivasi di sini. Dengan kekayaan luar biasa yang Yun Xiao punya, saat ini pasar biasa tidak akan menarik baginya.
Kalau bukan lelang kelas atas di seluruh benua, Yun Xiao bahkan tidak akan tertarik sedikit pun. Ning Keyue pun tersenyum mendengar perkataan Yun Xiao. Bakatmu memang sangat tinggi, dan kau pantas mendapatkan hadiah. Setelah itu Ning Keyue melemparkan sebuah tas penyimpanan. Di dalamnya terdapat lebih dari 30.000 pil. Melihat itu Yun Xiao nyaris tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. 30.000 pil itu cukup untuk kultivasi intensif selama 10 hari. Sayangnya ada sedikit miss di sini, karena menurut Ning Keyue seharusnya semua sumber daya itu cukup untuk setahun penuh. Kalau dia tahu bahwa Yun Xiao hanya membutuhkan 10 hari untuk menghabiskannya, bahkan Kota Bulan Merah pun tidak akan sanggup menopang kebutuhan kultivasi Yun Xiao. Tapi setelah itu, Ning Keyue kemudian berkata, "Aku juga akan memberimu benda ini." Setelah menelitinya selama setengah hari, aku hanya bisa menebak bahwa benda ini adalah benda yang membawa metode kultivasi tertentu. Tapi semua cara yang kucoba bahkan tidak mampu menemukan informasi di dalamnya. Ning Keyue melemparkan sebuah benda ke arah Yun Xiao, dan begitu melihatnya, Yun Xiao tak mampu menahan kegembiraannya. Terima kasih Nona Keyue," katanya berulang kali. Ning Keyue pun tersenyum masam. "Aku memberimu 30.000 pil, tapi kau bahkan tidak berterima kasih padaku. Tapi saat menerima lempeng besi ini, kau menjadi begitu bersemangat." Dasar anak muda. Baiklah, sebelumnya aku akan memperingatkanmu. Kau boleh rakus, tetapi jangan melahap lebih dari yang bisa kau cerna. Yun Xiao pun mengangguk dengan cepat sambil tersenyum. Kemudian, setelah itu terdengar sebuah suara merdu dari luar. Jiang Ruomei memberi hormat kepada bibi Keyue. Ning Keyue sedikit terkejut. Namun ketika melihat senyum pahit di wajah Yun Xiao, dia langsung mengerti. "Masuklah," kata Ning Keyue. Segera Jiang Ruomei pun memasuki tempat itu. "Salam bibi Keyue." Meski tubuh Jiang Ruomei saat ini masih terlihat gemuk, namun kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia juga tersenyum cerah kepada Yun Xiao. "Aku tidak menyangka orang yang menyembuhkanku adalah seorang yang pernah mengalahkan raja dari ras laut dan dikenal sebagai seorang manusia terkuat di dunia. Kali Yun Xiao, aku sungguh merasa tersanjung." Wajahnya cukup cantik, seperti bunga persik, memancarkan pesona yang begitu alami. Sayangnya, bentuk tubuhnya yang membuat pesona itu sedikit pudar. Yun Xiao lalu dengan cepat berkata, "Saudari Ruomei, aku tidak berani menerima panggilan seperti itu. Karena itu panggil saja aku Li Yun Xiao." Jiang Ruomei berkata dengan nada manja, "Apakah Yun Xiao tidak menyukaiku? Kalau tidak, aku hanya ingin menganggapmu sebagai seorang kakak." "Kakak." Dia memanggil Yun Xiao berulang kali, dan dahi Yun Xiao segera dipenuhi oleh keringat dingin. Ning Keyue melihat itu tampak terhibur. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Ruomei memang cukup imut. Jadi Yun Xiao, terima saja dia." Yun Xiao segera menyeka keringatnya. Dia sedikit canggung dan berkata, "Sungguh aku belum siap untuk ini. Mari kita bicarakan saja nanti. Yang penting sekarang adalah menyembuhkan luka dari saudari Ruomei." Nada suaranya kembali serius. Dia berkata lagi, "Meskipun aku memiliki metode, tetapi kekuatanku belum cukup. Karena itu aku butuh bantuan dari Nona Keyue." Ning Keyue segera mengangguk. Dia sudah mengerti apa yang sedang Yun Xiao pikirkan. Dengan segera dia menjawab, "Baiklah, aku akan mulai." Ning Keyue segera membentuk segel dengan kedua tangannya, dan sebuah rune muncul, melesat ke udara dan mengembang, lalu kemudian berubah menjadi cahaya lembut yang menyelimuti seluruh lembah itu. Dalam sekejap, koneksi dari bangunan itu terputus dari dunia luar. Sementara di rumah Tuan Kota,
Jiang Churan menatap cahaya di dalam cermin. Wajahnya berubah dan semua gambar kini telah menghilang. Sialan, Ning Keiyue pasti menyembunyikan sesuatu. Sementara Ruan Hongyu pun ikut menegang. Tapi anak itu mengatakan untuk mengobati luka Ruome. Menurutku dia justru ingin memanipulasi semuanya. Mungkinkah Yun Xiao benar-benar terkait dengan Yue Tong atau Gu Feiyang? Bagaimanapun Gu Feiyang dulu punya hubungan dekat dengan iblis wanita itu. Tidak aneh kalau wanita itu kemudian membantunya. Namun Jiang Churan dengan tenang berkata, ada kemungkinan seperti itu, tetapi kita belum punya bukti. Yang jelas Yun Xiao sekarang sedang membantu kita. Saat ini itu sudah cukup dan sisanya kita bisa selidiki nanti. Mendengar itu Ruan Hongyu menggertakkan gigi. Yun Xiao, jika bukan demi Ruome, aku pasti sudah menyelidiki identitasnya. Jangan sampai dia punya kaitan dengan Gu Feiyang. Kalau hal itu sampai terbukti, maka semuanya tidak akan berakhir baik. Jiang Churan pun tampak mengerutkan kening. Dia menghela nafas pelan mendengar semua kutukan dari istrinya. Dan kisah Yun Xiao akan kembali berlabuh di kota bulan merah. Persiapan pembukaan alam ilahi akan segera dimulai. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih. See you again di next video dan bye.